Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai pajak penghasilan PPh pasal 23. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Jelena Azari NIM 19055, Handika Dwi Cahya NIM 19057, Anggi Waluyo NIM 19058, Alvina Safnita NIM 19060, Afani Eka Syaputri NIM 19062, Mawar Pusvarini NIM 19064, Vinda Nabilah NIM 19066, dan Febri Dwi NIM 19071. Nah, teman-teman, pada slide pertama ini saya akan membahas mengenai pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Biasanya PPh pasal 23 ini dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual ataupun penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Pada slide kedua akan dijelaskan oleh Saudara Handika Dwi Cahya. Badan atau lembaga yang berhak memotong PPh pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak, badan dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggaraan kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang terakhir ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP strip 50 garing PJ garing tahun 1994, diantaranya yaitu 1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah kecuali camat pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama ada wajib pajak dalam negeri. Dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan. Yang kedua ada BUT atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya, jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Secara umum, hampir semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh pasal 23. Rincian detailnya bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama, yaitu ada dividen. Terus yang kedua, ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, ada royalti. Dan yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain telah dipotong pajak penghasilan, yaitu penghasilan diterima atau diperoleh pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan yang sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang nomor 5, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Selanjutnya nomor 6, imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal PPh 21. Saya Anggi Waluyo, NIM 058. Selanjutnya, jenis penghasilan yang dikecualikan PPh pasal 23. PPh pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian daftar berikut ini.
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat: A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. C. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. D. Sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. E. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Saya Mawar Puswarini Sri Rahayu NIM 1902030064 akan menjelaskan tarif dan objek PPh pasal 23. Tarif dari pajak penghasilan PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek pajaknya. Dan di Indonesia dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Kemudian hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya dikenakan 20% dari jumlah bruto atas sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dan dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya seperti jasa penilai, aktuaris, akuntansi, pembukuan, dan lain sebagainya. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100%, lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Ketentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Selain pengertian, jenis dan tarif PPh pasal 23, ketentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal yang sama juga perlu untuk dijelaskan. Karena ini yang menjamin para wajib pajak PPh mematuhi dan mengetahui apa kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan terkait hal ini. Berikut ketentuan-ketentuan yang dimaksud. 1. PPh pasal 23 disebut terutang manakala tiba pada akhir bulan masa dilakukannya pembayaran atau sudah masuk pada jatuh tempo. Yang kedua, PPh pasal 23 harus disetor pemotongan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya pasca bulan terutang. Yang ketiga, SPT PPh harus disetor ke kantor pelayanan pajak setempat minimal 20 hari pasca masa pajak berakhir. Baik, saya akan memberikan contoh perhitungan untuk PPh pasal 23. Yang pertama ada perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Salah satu contoh kasusnya adalah pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta rupiah yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Sehingga perhitungan PPh pasal 23-nya yaitu 15% dikali 30 juta rupiah yang hasilnya sebesar 4.500.000. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Dahlia atas pembayaran dividen kepada PT Melati adalah sebesar 4.500.000. Yang kedua ada perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Salah satu contoh kasusnya adalah pada tanggal 2 Agustus 2014,
PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta rupiah. Tuan Zainuddin telah mempunyai NPWP. Nah, perhitungan PPh pasal 23-nya yaitu 15% dikali 50 juta yang hasilnya sebesar 7.500.000. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah sebesar 7.500.000 rupiah. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 23 atas bunga obligasi. Nah, salah satu contoh kasusnya adalah pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar 75 juta rupiah. Nah, obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sehingga perhitungan PPh pasal 23-nya adalah 15% dikali 75 juta yang hasilnya adalah sebesar 11.250.000. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera atas pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa adalah sebesar 11.250.000. Yang keempat, ada perhitungan PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan. Salah satu contoh kasusnya adalah pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 23-nya adalah 15% dikali 150 juta yang hasilnya ada sebesar 22.500.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi atas pemberian hadiah lomba kepada PT Makmur adalah sebesar 22.500.000 rupiah. Contoh perhitungan selanjutnya yaitu yang kelima, perhitungan PPh pasal 23 atas jasa. PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 80 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk PPN. Cara penyelesaiannya adalah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama adalah 2% dikali dengan 80 juta rupiah sama dengan 1.600.000. Yang keenam, perhitungan PPh pasal 23 atas sewa. PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar 35 juta rupiah kepada Sugionto Haris. Cara penyelesaiannya adalah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur adalah 2% dikali 35 juta rupiah sama dengan 700.000 rupiah. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.